Selamat pagi Pak Ujang. Selamat pagi Bu Yanti. Nah, hari ini kebetulan kita sudah dapat bertemu ya Pak secara langsung. Alhamdulillah. Ya, terkait ini wawancara saya mohon waktunya dari Bapak. Siap. Kebetulan kegiatan ini kita mendapatkan tugas untuk menganalisis terkait bagaimana proses pengambilan keputusan. Saya langsung saja Pak ya. Iya. Saya melihat dari profil Bapak ini merupakan sosok pemimpin yang memang cukup berpengalaman dan cukup lama ya Pak ya dalam kegiatan kepemimpinan ini. Dari tahun 2015 kalau tidak salah Bapak itu sudah memimpin suatu satuan pendidikan khususnya di SD negeri di wilayah Kecamatan Setu ya Pak. Satu sisi juga Bapak juga telah menjadi ketua dalam suatu kegiatan organisasi keguruan. Dan ini sudah sangat luar biasa sekali melihat dari prestasi-prestasi bahkan bagaimana ketika Bapak itu memimpin suatu satuan pendidikan dan juga organisasi keguruan. Untuk itu di sini saya akan bertanya pada Bapak itu bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak dalam mencapai suatu visi dan misi. Di sini kita kan ada 3 pertimbangan kaitannya dengan bagaimana ketika mengambil keputusan, apakah itu benar salah ataukah berdasarkan rasa kepedulian. Mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana proses itu Pak? Baik Bu Yanti, sebelumnya terima kasih sudah berkenan melaksanakan wawancara di tempat tugas kami di SD Puspittek, dan sebuah kebanggaan bagi kami juga saya pribadi di mana Bu Yanti menjadi salah satu calon guru penggerak. Dan kaitannya dengan pertanyaan Ibu tadi, tentunya di semua satuan pendidikan khususnya kami di sini itu berangkat dari bagaimana kami merumuskan visi dan misi sekolah. Ya, tentunya visi itu harus kami capai. Kemudian dalam mengambil keputusan yang mengarah kepada bagaimana tercapainya visi kami di sekolah, keputusan yang kami ambil untuk mewujudkan visi misi sekolah kami, tentunya pijakan kami adalah peraturan yang ada dalam pemerintah kita, khususnya di peraturan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, juga tentunya dari Dinas Pendidikan baik tingkat profesi maupun tingkat kota, dan juga dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Dan dengan berbasis atau berdasarkan kepada peraturan yang ada, keputusan kami ambil. Namun juga tentunya orientasi kami ketika mengambil keputusan tetap kita punya satu tujuan bahwa hasil dari akhir keputusan ini kita akan ukur dan tetap jadi target kita. Dan dalam pengambilan keputusan selain juga mempertimbangkan aturan dan juga kita punya tujuan akhir, juga tetap mengedepankan aspek humanisme, demokratis, sehingga interaksi kami dengan personel yang ada juga di sana bisa menunjukkan adanya empati juga kepedulian, karena bagaimanapun juga kita ada dalam sebuah organisasi yang di sini mempunyai potensi yang beragam, dan kita harus mencoba mengkolaborasikan dan memadukan semua sumber daya yang ada, sehingga dengan aturan yang kita pahami, kemudian kita punya tujuan yang ingin dicapai, dan tetap dengan menjaga kondusivitas juga keharmonisan. Dan harapannya ketika aturan kita laksanakan dengan tetap menjaga humanisme, dan tujuan pada akhirnya kita bisa capai tujuan kolektif kita tentunya. Biasa ya, berarti di sini dari 3 aspek pertimbangan itulah yang memang Bapak gunakan ya Pak ya. Iya. Tapi walaupun berbasis aturan, tetapi masih tetap kita juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya. Iya. Karena terkait dengan kondisi tersebut, otomatis adanya suatu budaya positif di lingkungan satuan pendidikan yang lain. Baik, selanjutnya ya Pak ya, ini terkait dengan ketika Bapak tadi mengambil
suatu keputusan berdasarkan 3 pertimbangan tersebut. Terus kemudian jika dalam suatu kasus nih Pak, ada suatu kasus ketika Bapak berhadapan dengan salah dan benar atau benar dan benar dari suatu kasus tersebut, itu bagaimana Bapak bisa mengidentifikasikan atau barangkali bagaimana ketika Bapak mengambil suatu keputusan dalam menentukan kondisi tersebut? Iya, pada saat tertentu tentu saja perbedaan baik itu pandangan ya maupun sikap ataupun respon dari internal kita itu kami anggap sebuah tantangan, karena dengan beragamnya latar belakang pendidikan dan juga potensi ini yang harus kami maknai bahwa keberagaman ini, perbedaan potensi ini bukan sebuah hambatan, tapi tantangan bagaimana supaya bisa kita optimalkan dan juga tetap semuanya punya kontribusi. Dan kami memandang yang ada ini memang biasanya dinamikanya perbedaan pandangan, ya, perbedaan pandangan yang justru pada akhirnya buat kami di sini itu menjadi sebuah kekuatan, karena spirit yang ada itu dari perbedaan pada akhirnya akan menuju kepada tujuan yang sama, di mana secara spesifik kita memang ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik, di mana sesuai dengan visi misi kita. Di sana diantaranya kita ingin mewujudkan siswa yang atau peserta didik yang cerdas, beriman, terampil, mandiri, kemudian juga berwawasan lingkungan. Dan ada lagi yang memang menjadi salah satu poin yang kami tetap jaga, itu budaya prestasi. Kan di antara kecerdasan nanti kan ada wujudnya dalam bentuk prestasi. Budaya inilah yang kita jaga, dan perbedaan yang ada itu kami masih menangkap semuanya kepada spirit bagaimana mencapai prestasi siswa ini secara optimal. Maka dalam menghadapi perbedaan tadi itu, kami tetap mengambil keputusan jangan sampai nanti keputusan itu keluar dari aturan yang ada, dan juga tidak dalam posisi menyalahkan, ya, karena di sana prinsipnya perbedaan pandangan kita mencari solusi yang terbaik. Biasanya kita akan cari jalan tengahnya, gitu. Karena semuanya punya spirit yang sama, hanya dengan gaya yang berbeda saja, tapi tujuan kita bisa kita tangkap ini spiritnya sama, gitu. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, juga mengoptimalkan potensi yang ada sehingga menjadi prestasi yang bisa kita wujudkan bersama, baik yang kaitannya dengan akademik, terutama juga yang tidak kami abaikan adalah aspek non akademik, sehingga output kita itu bisa berkembang secara optimal, baik akademiknya maupun juga non akademiknya. Dan ini dinamika yang ada di antara proses ini ada kita petakan dari awal, kita baca bagaimana kompetensi dan potensinya. Ternyata kita bisa maknai ini semuanya spirit yang positif, gitu. Sehingga ini bisa kita jadikan sebuah tantangan yang kita kelola, yang pada akhirnya menjadi kekuatan yang secara internal kita optimalkan. Nanti akan dilihat dalam proses pembelajarannya, juga pada output kita, gitu. Bagaimana mereka bisa berkembang maksimal dari sisi akademik, dari sisi non akademik, juga dengan aspek religiusitasnya. Ini sudah bagian komprehensif dari isi kita yang ingin kita wujudkan. Kita tidak pernah melihat suatu kelemahan itu adalah suatu yang kita bisa abaikan, tapi bahkan mungkin kelemahan itu bisa menjadi suatu kekuatan, ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, ini adalah merupakan aset ya Pak ya. Tadi juga Bapak menyampaikan bahwa ketika proses dalam pengambilan keputusan, tentu saja Bapak melakukan analisis terlebih dahulu, dan sehingga mampu memetakan bagaimana kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada di sekitar. Betul. Luar biasa Pak. Terima kasih. Ini kita lanjutkan ya Pak ya, pada pertanyaan selanjutnya nih. Tadi Bapak sudah menjelaskan juga ketika langkah dan prosedur untuk mengambil suatu keputusan.
Kemudian ketika Bapak berhadapan dengan suatu lingkungan, misalkan di organisasi, di ruang lingkup satuan pendidikan atau bahkan di satuan pendidikan, berhadapan dengan orang-orang atau sekelompok orang yang tidak setuju dengan pandangan atau bagian keputusan yang sudah Bapak ambil, itu bagaimana Bapak menyikapinya? Iya, dinamika dalam organisasi kita bicara sebenarnya sekolah, karena kita punya stakeholder, sehingga ada guru, ada tenaga kependidikan, juga ada orang tua. Ini juga masyarakat sekitar kita. Nah, keputusan yang kita ambil itu awalnya kita selalu berpatokan kepada regulasi yang berlaku, aturan yang ada. Dan ketika itu sudah kita putuskan, terjadi juga bagaimana respon yang sekian sifatnya penolakan. Tapi selama ini justru kami merasa bersyukur karena stakeholder kita secara spesifik di SD Negeri Pus PT ini memang dari komponen orang tua punya latar belakang pendidikan yang rata-rata tinggi. Jadi mereka justru membantu kami di sekolah terkait dengan aturan. Jadi ketika mereka menyatakan tidak setuju, mereka argumennya yang pertama aturan. Ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang ada, itu yang menjadi argumen. Ketika itu disampaikan, maka kita pun juga terbuka. Kita diskusikan dengan kaitannya aturan ini, maka keputusan yang memang di sana ada mungkin kesannya penolakan, maka pada akhirnya kita bisa melakukan kompromi. Kita tetap ambil jalan tengahnya. Satu, aturan tetap kita gunakan, tapi juga manakala ada kebutuhan yang memang kita anggap juga positif, ya, kita upayakan tidak berhenti sampai di pada penolakan itu, ya. Tapi kita jelaskan ini kembali kepada visi misi kita di sekolah, yang tujuannya sudah kita paparkan, kita gambarkan, dan dalam diskusi kan kita bisa juga melihat bagaimana dalam jangka pendek output yang sudah bisa dirasakan, bisa dilihat. Dan karena setiap tahun kita punya input yang baru, biasanya dinamika itu muncul manakala dari stakeholder kita yang memang mereka harus juga memahami bagaimana kultur kita di sekolah itu. Kultur dalam artian ada muatan-muatan lokal, ada kultur prestasi, ada budaya prestasi, budaya lokal yang harus kita bangun. Mungkin saja kalau bicaranya aturan yang berlaku nasional, ya, secara spesifik, mungkin di sekolah kami ada penekanan yang berbeda. Gitu. Penekanan di sini pengertian kita sudah punya program, punya target, punya tujuan, gitu. Yang bisa jadi kalau kita hanya memaknai satu aturan yang bersifat kaku, itu justru akan menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan. Karena kita di sekolah negeri ada aturan regulasi yang ketat, tapi pada sisi yang lain kita masih terbuka juga ruang bagaimana kita meluaskan wawasan, gitu ya. Karena misalkan terkait dengan kemampuan sumber daya di sekolah, itu kalau hanya satu aspek saja dari kemampuan sekolah, sedangkan harapan kita ini besar, gitu, maka butuh kontribusi dari orang tua misalkan. Maka di sana kita coba kolaborasi dengan orang tua, bagaimana secara profesional sekolah punya program dengan segala keterbatasan yang ada. Maka ketika di sana ada sasaran yang memang kita sudah tahu ada keterbatasan, maka di sanalah ruang untuk orang tua memberikan kontribusi sehingga tujuan itu tetap bisa kita capai. Intinya tetap kita akan mengedepankan bagaimana kita bisa koordinasi, bisa berkolaborasi, karena prinsipnya pendidikan itu kan bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat. Itu yang coba kita terus berkolaborasi seperti itu. Jadi dalam suatu pengambilan keputusan itu pun Bapak mengajak atau melibatkan stakeholder atau kekuatan yang ada, seperti salah satunya
Iya. komunitas dari orang tua. Selain itu juga praktisi pendidikan juga mungkin ya Pak, jadi dilibatkan juga ya, Pak. Iya, karena ya kalau konteksnya praktisi pendidikan itu kita secara struktural kan bisa ke dinas pendidikan, yang di sana kita punya pengawas pembina. Ini pun kita efektifkan bagaimana peran pengawas itu menjadi supervisor kita, gitu. Nah, kalau program itu sudah kita atau kepolisian sudah kita buat. Kemudian juga di tengah-tengah masyarakat kita pun, karena kita berada di sebuah komplek perumahan yang memang mayoritas itu orang tua siswa dan mereka punya latar belakang pendidikan yang tinggi, itu juga menjadi salah satu sumber referensi buat kami di sini. Gitu. Bagaimana menampung aspirasi dari semua stakeholder yang ada. Dari komunitas, praktisi, bahkan lingkungan masyarakat sekitar pun dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan ya. Selama memang itu tetap kita berbasis pada aturan yang berlaku, namun fleksibilitas itu juga tetap dilaksanakan. Karena melihat kondisi perkembangan ya Pak ya, perkembangan yang terus secara dinamis. Kalau kita perhatikan nih, pendidikan itu terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, ini adalah suatu kekuatan ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Baik Pak, selanjutnya terkait dengan tadi pelibatan sudah Bapak sampaikan juga, kemudian bagaimana ketika praktisi pendidikan bahkan sampai ke tingkat dinas pendidikan pun ikut berperan dalam proses berjalannya suatu keputusan ya Pak. Kemudian ketika proses yang Bapak lakukan, pernah kan Bapak mengalami adanya intervensi entah itu dari luar atau mungkin dari dalam, harus melakukan suatu keputusan berdasarkan intervensi itu, Bapak mengalami? Iya, karena kita ada di satu komunitas yang terbuka ya, maka intervensi itu bisa saja terjadi, dan kami juga mengalami dalam beberapa program yang kita sudah susun, tentunya intervensi itu terjadi. Ini kan kalau dari arah atau sumber itu bisa dari masyarakat, gitu ya. Bisa juga dari struktur dinas pendidikan. Nah, intervensi ini ketika datang atau masuk kepada kami itu pada akhirnya karena kita memang sebagai pelayan masyarakat secara khusus di bidang pendidikan, ketika di sana ada intervensi yang masuk kepada kami tetap menyampaikan bahwa apa yang kami sudah kerjakan ini kan berbasis kepada aturan yang ada. Gitu. Manakala intervensi ini berupa aspirasi yang disampaikan, maka kita prosesnya kita harus menjelaskan dulu ya, mengapa keputusan ini kita ambil. Nah, ketika ada aspirasi yang disampaikan ya, kami memaknai bisa saja intervensi ini kan bisa jadi salah satu bentuk aspirasi yang disampaikan. Sebatas masih bisa kami akomodir, kami akomodir. Tapi yang dimaksud dengan mengakomodir kan tetap sifatnya jalan tengah dari dua pandangan yang berbeda ya. Kita punya aturan yang kita kerjakan seperti ada intervensi, maka kita mencari jalan tengah mana kira-kira yang memang masih bisa ada ruang yang bisa untuk mengakomodir intervensi tadi. Jadi kita tidak serta-merta semua intervensi bisa kita akomodir. Kita tetap pertimbangkan gitu, bagaimana dampak dari intervensi ini. Gitu. Kalau masih bisa kita carikan solusi, ya setidaknya jalan tengahnya kita coba ambil keputusan yang bisa juga mengakomodir apa yang menjadi aspirasi tadi ya. Mungkin saja kalau kami menafsirkan intervensi itu bisa jadi aspirasi gitu ya. Nah ini kan kita kembali lagi jadi biasanya kami jelaskan dulu apa sih yang menjadi regulasi yang sudah kita buat gitu ya. Setidaknya dalam hal tertentu kita kan punya standar operasional, ada SOP-nya nih gitu. Kalau SOP udah kita buat, tiba-tiba mungkin saja kita juga
sudah mengantisipasi, tapi tetap aja ada yang katakanlah tidak cermatnya kita atau tidak sempurnanya perencanaan kita, ya kita coba apakah intervensi ini masih bisa diakomodir atau tidak. Manakala itu menjadi satu pandangan yang memang harus kita akomodir, ya kita akan cari. Tapi prinsipnya kita tegakkan juga aturan, dan hanya memang tetap di sana ada aspek fleksibilitas, gitu. Sepanjang itu tidak merusak sistem yang ada, karena kan dengan aturan yang sudah kita buat dalam waktu jangka panjang itu kan jadi sistem yang kita terus kawal, tapi juga tetap ada ruang untuk refleksi yang kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita pertahankan. Dan ketika ada yang sudah bagus ini kan kita perlu menjelaskan kepada pihak luar yang bisa jadi karena sebetulnya mereka ingin diakomodir sehingga mengintervensi, maka di sana kita mesti jelaskan bagaimana regulasinya, bagaimana dampaknya ketika intervensi itu terjadi. Dan kita sebagai pelaksana di lapangan, ya di sana harus cermat, juga cerdas bagaimana mengawal itu. Jadi intervensi itu jangan sampai menjadi satu peristiwa yang malah merusak sistem yang sudah kita bangun. Seperti itu. Berarti kita bisa menyikapinya malah dengan pandangan positif ya terkait dengan intervensi. Tadi Bapak menyampaikan juga intervensi itu bukan sebagai suatu tekanan, tapi sebagai suatu aspirasi. Berarti menunjukkan adanya perhatian dengan satuan pendidikan atau bahkan organisasi yang Bapak pimpin. Ini sangat luar biasa ya Pak dengan cara pandang Bapak ini. Karena kemarin juga berdasarkan hasil diskusi kami juga ada beberapa, yaitu tadi ada beberapa intervensi yang sudah kita masuk yang kemudian mengakibatkan sistem dari suatu satuan pendidikan itu terganggu karena proses pengambilan keputusan kan sudah berjalan ya Pak ya. Dan kita sudah memiliki program dalam jangka waktu 1 tahun, dan kita ketika mengubah suatu keputusan itu tidak bisa serta-merta dilakukan dalam waktu saat itu juga Pak. Jadi dari sikap Bapak sendiri tidak mungkin kan menyatakan suatu keputusan itu bisa dilakukan hanya dalam waktu persekian detik. Bisa saja itu memerlukan suatu waktu atau pertimbangan ya Pak. Iya, dalam menyikapi intervensi, ya pada akhirnya kan kita tetap mengacu kepada sistem yang sudah berjalan. Kan di dalam sistem itu kan ada aturan, ada juga pertimbangan pengalaman, ya, seperti itu. Nah, biasanya kita buka ruang diskusi, ruang dialog, gitu ya. Dalam konteks kami menjelaskan, juga kita melihat juga respon bagaimana pihak-pihak yang memang menyampaikan intervensi tadi. Ya. Sepanjang bisa kita jelaskan, bisa jadi intervensi itu tidak sampai terjadi. Ya. Tapi kalau masih ada kompromi, ya kita coba tadi itu ada nggak nih solusi jalan tengahnya begitu. Gitu. Kalau dalam kan tergantung juga respon dari teman kita diskusi ini, ya, gitu. Ada yang bisa ada yang bisa kami jelaskan dan bisa menerima penjelasan, tapi ada juga yang memang masih perlu waktu lebih lama. Makanya kalau untuk mengawal sistem yang sudah ada, kita sampaikan argumennya, regulasinya ini seperti itu. Nah, manakala di sana ada intervensi yang memang harus kita akomodir, kita tetap pertimbangkan. Tidak langsung kita tolak, tidak langsung kita terima. Tetap di sana ada pertimbangan yang cukup panjang. Berarti ada proses dan waktu yang betul. Ya. Karena ya seperti yang tadi mungkin dari suatu pengambilan keputusan tentunya ada yang terdampak dan yang mengalami dampaknya Pak. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana ketika Bapak menghadapi kondisi lingkungan, bahkan Bapak juga sudah menjelaskan bagaimana ketika suatu kelemahan itu atau perbedaan itu adalah merupakan aset dan merupakan kekuatan ketika Bapak menentukan suatu keputusan. Bahkan di sini juga tadi Bapak menjelaskan bagaimana ketika Bapak melibatkan lingkungan di sekolah sebagai suatu kekuatan dalam pengambilan keputusan. Ini sangat luar biasa, dan prinsipnya proses pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil itu juga berdasarkan pengalaman yang Bapak jalani selama ini. Iya. Baik Bapak, barangkali hari ini saya cukupkan. Alhamdulillah wawancara kita ini sudah dilaksanakan, dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak karena juga merupakan sosok profil yang selama ini kami kenal sebagai sosok pemimpin yang
luar biasa. Itu saja barangkali Bapak dari saya. Ya, terima kasih Bu Yanti. Selamat diklat calon guru penggerak. Mudah-mudahan hari ini yang kita laksanakan bagian dari proses tersebut, dan mudah-mudahan bisa selesai diklatnya, dan kami juga menunggu bagaimana Ibu bisa berkiprah juga membantu teman-teman guru lain yang ada di Kecamatan Setu, ya sebagaimana yang selama ini juga sudah Ibu lakukan, baik dalam forum kelompok kerja guru juga maupun dalam koordinasi profesi di Kecamatan Setu ini. Sukses ya Bu, ya, mudah-mudahan makin sukses dan berkah semuanya. Terima kasih Pak Rijal. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Yanti, apa kabar Yanti? Alhamdulillah Bapak sehat. Ya. Bapak sehat juga Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu bagi kami untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk menganalisis ya Pak ya, terkait dengan bagaimana sosok Bapak selaku pemimpin dalam satuan pendidikan memberikan suatu keputusan yang terbaik bagi satuan pendidikan ini, bagi warga sekolah juga. Dan di satu sisi juga menunjukkan bahwa sosok Bapak itu seorang pemimpin pembelajaran yang luar biasa. Karena saya mendapat informasi profil Bapak itu sangat-sangat luar biasa. Amin, terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya pada saat Bapak selaku pemimpin dalam satuan pendidikan sering memiliki visi dan misi dalam program kegiatannya. Dan hal ini ada tindakan ketika pengambilan keputusan yang memerlukan beragam pertimbangan. Di antaranya adalah ketika Bapak mempertimbangkan keputusan itu berdasarkan akhir dari sebuah keputusan, kemudian bagaimana juga prinsip-prinsip keputusan itu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, dan juga bagaimana pengambilan keputusan itu berdasarkan rasa peduli. Nah, dari ketiga pertimbangan tersebut, manakah yang merupakan prinsip pengambilan keputusan yang seringkali Bapak ambil? Ya, terima kasih Bu Yanti. Ini sebenarnya memang hampir setiap kita menghadapi masalah ya, saya melakukan itu ada dasar-dasarnya. Ketika kita menghadapi masalah, itu ada apa sih dasarnya untuk kita menjadikan sebuah keputusan. Tapi dari ketiga hal tadi sebetulnya ketiga-tiganya pernah saya gunakan. Tapi ada porsinya yang mana gitu, ada yang. Tapi yang paling sering kita jadikan sebagai patokan atau panduannya itu adalah kita menghadapi masalah berpikirnya berdasarkan peraturan. Jadi peraturan yayasan, karena memang sudah ada peraturan yayasan itu dulu menjadi satu keputusan dasarnya ya. Kemudian setelah itu baru saya kadang-kadang keputusan berikutnya adalah rasa peduli. Kemudian kita seperti ke teman-teman, karena di sini sudah menjadi sebuah keluarga besar gitu ya. Tentu ada kita dasar kepedulian itu. Kemudian baru berdasarkan hasil akhir. Kalau hasil akhir ini kadang-kadang saya agak jarang untuk menjadikan paling pertama gitu ya. Tapi yang jadi pertama adalah dari peraturan yayasan. Tetap kita berpegang teguh pada regulasi yang memang sudah berlangsung ya Pak, sudah ada. Lalu kita menjalankan bagaimana ketika proses tindak lanjutnya berdasarkan pada kondisi lingkungan di satuan pendidikan, khususnya warga sekolahnya itu sendiri ya Pak ya. Selanjutnya ketika Bapak berhadapan dengan kondisi ya, ketika sudah melakukan suatu pengambilan keputusan dan ternyata ada dilema-dilema dalam prosesnya itu Pak, di mana dilema itu ada dilema etika atau kita sebut dengan benar lawan benar, atau juga bisnis saja Bapak berhadapan dengan dilema antara benar dan salah. Itu bagaimana Bapak menghadapi kondisi seperti itu Pak? Ya, pertama tadi itu ya, kita harus pilih dulu benar lawan benar sama benar lawan salah. Kalau benar lawan salah ini sebetulnya lebih gampang. Gampangnya karena apakah ini
ada indikasi aturan yayasan, pelanggaran terhadap aturan yayasan, maka pijakannya adalah di situ. Tapi ketika yang benar melawan benar, nah ini yang agak sulit ya. Tentu harus mendapatkan satu identifikasi masalah dulu ya. Kemudian kita setelah mengumpulkan informasi, baik dari yang terlibat, kita panggil secara personal supaya bebas menceritakan apa sih masalah yang dihadapi. Kemudian setelah itu kita panggil juga, ada sih yang tahu masalah ini dari teman-teman yang lain misalnya, itu juga kita minta informasinya. Kemudian setelah itu baru kita klarifikasi, dan hasil dari informasi-informasi yang kita dapatkan itu baru kita analisis ya. Kita menganalisa masalahnya seperti apa sehingga ini menjadi patokan kita untuk mendapatkan satu keputusan. Jadi ada proses-proses ketika kondisi dilema itu Bapak hadapi ya Pak? Ya. Jadi mana ketika Bapak itu melakukan identifikasi dahulu, kemudian mungkin mengadakan forum-forum diskusi juga ya Pak ya, dengan orang bersangkutan. Betul, kita ajak diskusi ya. Berarti langkah-langkahnya pun prosesnya itu tidak bisa hanya pada saat itu saja Pak ya, ada diskusi-diskusi, kemudian ada juga mungkin jejak pendapat dengan sesama orang-orang yang terlibat di dalamnya Pak. Betul. Ya, Pak. Kemudian ada kala mungkin Bapak ketika berhadapan dengan kondisi tersebut ada kesulitan dengan pengambilan keputusan itu Pak. Nah, bagaimana ketika Bapak menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut? Apakah Bapak melibatkan orang lain atau mungkin Bapak mengambil suatu keputusan? Iya. Iya, kalau kesulitan sebenarnya sih tidak ya. Kenapa saya bilang tidak ada kesulitan di sini? Karena keputusannya bukan keputusan kepala sekolah. Kepala sekolahnya sebagai fasilitator, karena kita melibatkan banyak pihak, melibatkan yang terlibat, kita melibatkan teman-teman yang tahu persoalan, kemudian kita melibatkan juga ada tim manajemen kita di sini. Tim manajemen itu terdiri dari ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana, dan kepala tata usaha. Nah, ini yang jadi yang sangat memudahkan saya untuk mendapatkan satu keputusan gitu ya ketika saya menghadapi dilema tadi itu. Jadi melibatkan banyak orang sehingga satu keputusan itu kalau kita sudah memutuskan untuk bersama-sama, itu menjadi satu keputusan bersama. Jadi saya sendiri tidak ada keraguan sebetulnya Dalam pengambilan keputusan karena melibatkan seluruhnya ya, supaya mereka menyenangkan ya. Jadi sama-sama, kadang-kadang sebuah keputusan baik untuk kita tapi belum tentu baik untuk banyak orang. Tapi kalau banyak orang yang mengatakan bahwa ini itu adalah baik, sama-sama menilai bahwa itu adalah baik. Luar biasa Pak ya. Jadi pelibatan ini sangat penting ya Pak ya, karena itu juga suatu kekuatan, bahkan bisa menjadikan suatu aset membangkitkan kesadaran diri dari masing-masing unsur yang memang berperan penting ya Pak ya dalam kegiatan proses kegiatan satuan pendidikan. Dan selanjutnya apakah Bapak pernah mengalami suatu pengambilan keputusan karena adanya intervensi, entah itu mungkin dari luar, entah itu dari yayasan atau mungkin dari ruang lingkup orang tua khususnya? Apakah pernah Bapak mengalami hal itu dan bagaimana Bapak menilai? Iya, tentu ya, intervensi orang tua. Kemudian ada juga di sini intervensinya yayasan cabang gitu ya. Kita ada yayasan pusat, ada yayasan cabang. Nah, kalau sudah seperti itu, saya melibatkan yang lebih tinggi. Nah, saya berkoordinasi dengan yang lebih tinggi ya. Misalnya kalau terkait dengan aturan sekolah, saya berkoordinasi dengan pihak bidang pendidikan di yayasan pusat itu. Kalau terkait dengan guru dan karyawan, saya berkoordinasi dengan pihak SDM. Nah, untuk mendapatkan satu keputusan ini, sehingga seperti apapun kuatnya intervensi dari luar itu, tapi aturan yayasan, kemudian keputusan yayasan, masukan dari yayasan pusat, saya sudah mendapatkan itu. Dan itu saya jadikan sebagai dasar untuk menjadikan keputusan. Jadi intinya menjaga supaya sistem di sekolah pun yang sudah berjalan tidak terganggu. Iya betul, dengan pihak-pihak luar gitu ya. Kadang-kadang pihak luar itu kan hanya untuk berdasarkan pribadi kadang-kadang kan, tapi tidak berdasarkan institusi atau apalagi pendidikan.
Jadi saya harus menjaga ritmenya sekolah itu berjalan walaupun ada dari pihak-pihak luar. Jadi tetap sistem itu Bapak pertahankan untuk berjalan walaupun ada intervensi. Di satu sisi tetap itu pun ada koordinasi ya Pak ya dengan pihak-pihak yang lebih kuat untuk membantu dalam proses agar sistem ini berjalan bersama. Sangat luar biasa Pak. Terus bagaimana nih Pak? Apakah dalam proses keputusan ini Bapak itu tadi kan sudah menyatakan melibatkan berbagai unsur, contohnya adalah para wakasek ya. Kemudian di satu sisi apakah pernah Bapak melibatkan orang tua dalam artian untuk meningkatkan rasa kenyamanan, kondusif dan nyaman di lingkungan sekolah? Melibatkan orang tua iya sering kita ya, karena kita di sini ada juga komite kita sebut dengan komite forum komunikasi orang tua murid dan guru. Ya. Jadi ketika ada masalah dengan anak, masalah dengan orang tua gitu ya, memang kita melibatkan FKOMI untuk mendapatkan suatu keputusan bersama yang enak bagi anak-anak, yang enak bagi orang tua, sehingga tidak ada benturan. Jadi kita ajak diskusi, ngobrol di ruangan ini, jadi melibatkan orang tua. Jadi mereka pun ikut terlibat dalam proses kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah juga ya Pak? Iya, keterlibatan orang tua dalam hal ini adalah FKOMI gitu ya. Itu memang sangat luar biasa kita di sini, sangat disupport semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Jadi kita kalau ada satu kegiatan apapun kegiatan itu kita disupport sama komite ya, komite itu. Jadi menimbulkan rasa nyaman juga ya Pak ya? Luar biasa sekali Bapak. Kemudian ketika Bapak melihat dari apa suatu keputusan yang sudah dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam hal ini ya Pak ya, apa yang pernah Bapak lakukan setelah melihat hasilnya ternyata ada mungkin yang kurang berkenan atau kurang peningkatannya kurang maksimal, kemudian ada juga mungkin keputusan-keputusan yang ternyata maksimal dan bahkan bisa dilanjutkan. Itu kira-kira langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Kalau keputusan yang kita lakukan semua pihak diterima, itu enak ya membuat satu keputusan. Tapi kadang-kadang ya namanya banyak orang, banyak kepala, pasti ada yang tidak setuju, pasti ada yang setuju gitu ya. Jadi saya biasa melakukan pendekatannya adalah pendekatan melalui pendekatan bersama bagi forum rapat orang itu ya. Jadi kita menyampaikan di situ ini ketika ada katakanlah ada golongan-golongan yang tidak setuju gitu ya, tidak sepaham lah dengan keputusan yang kita buat bersama, itu kita bisa berikan satu pemahaman dasar keputusannya ini apa. Kadang-kadang mereka tidak setuju karena belum tahu persis dan belum tahu banyak tentang kenapa sih ada keputusan seperti ini. Jadi biasanya saya melakukan itu dulu, apa sih dasarnya. Kadang-kadang dasarnya itu ada aturan yayasan, ada surat keputusan yayasan, seperti itu, dasar kita seperti itu. Kemudian mengapa keputusannya seperti ini? Karena ada dampak seperti ini, gitu ya. Jadi kalau ini tidak dilakukan, maka dampaknya ada seperti ini. Nah, dari situ setelah mendapatkan satu pemahaman kepada mereka, itu baru mulai reda. Jadi dari situ keputusan bersama itu dalam satu forum rapat gitu ya, itu menjadi satu keputusan bersama dan mereka pasti menerima. Oh iya, paham. Dan ini adalah dibuka dalam forum rapat bersama. Itu biasanya lebih masuk gitu ya di teman-teman terutama di dewan. Jadi mereka akan diajak ikut serta dalam pelibatan juga ya, terserah dari apa yang sudah dilaksanakan ataupun mungkin yang belum dilaksanakan dalam suatu keputusan. Tetap kita berbasis pada aturan dan berbasis pada arah yang positif terkait dengan visi misi saja yang kita buat pada. Sangat luar biasa sekali Pak. Sebenarnya saya tuh ingin lebih banyak berbicara ya Pak, berbicara terkait dengan hal ini, diskusi dengan Bapak karena kondisi sekolah Bapak itu merupakan sekolah swasta yang cukup besar ya Pak ya. Dan tentu saja akan ada perbedaan-perbedaan dengan proses pengambilan keputusan khususnya di sekolah-sekolah negeri ya Pak ya. Dan di satu sisi tindakan apa yang Bapak lakukan setelah memperoleh hasil yang dampak dari suatu keputusan, khususnya
setelah terlihat proses hasilnya itu apa yang Bapak lakukan? Kalau melihat hasil keputusan itu dampaknya diterima oleh semua pihak, kemudian baik untuk ritme perjalanan lingkungan sekolah itu menjadi baik, ini kita jadikan sebagai acuan gitu ya. Kalau ada masalah-masalah berikutnya, tidak keduanya seperti ini. Tapi ketika ada satu keputusan, kemudian dampaknya adalah tidak baik untuk semua gitu ya. Walaupun misalnya di awal gitu, kita katakan kayaknya paling baik gitu ya. Tapi di seiring dengan perjalanan waktu ternyata ini tidak cocok, maka kita membuat satu keputusan baru. Itu kita jadikan sebagai patokan bahwa biar nyaman untuk anak-anak, nyaman untuk guru, nyaman untuk orang tua, nyaman untuk semua. Gitu. Jadi ada refleksi ya Pak. Itu. Kemudian apakah dalam proses keputusan itu kan tadi Bapak menyampaikan ketika berjalannya proses ternyata ada dampaknya yang kurang baik misalkan ya dari hasilnya. Berarti ada fleksibilitas dalam proses perubahan pengambilan keputusan itu. Bisa jadi. Jadi kita evaluasi gitu ya. Kalau tadi itu dampaknya adalah membuat ada katakan kurang baik ya untuk semua gitu ya. Ya terpaksa kita harus membuat satu keputusan baru yang lebih baik gitu ya. Berarti ada fleksibilitas juga dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa nyaman gitu ya dengan konsep. Ya terima kasih Pak Masum, ini percakapan wawancara yang luar biasa. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian ataupun dalam proses wawancara ini mungkin kurang begitu sempurna, tapi insya Allah saya selaku CGP Angkatan 6 akan terus belajar dari apa yang sudah Bapak lakukan. Ini merupakan kegiatan-kegiatan refleksi bagi saya sendiri untuk insya Allah ke depan sebagai pemimpin belajar. Ini saya doakan ya, mudah-mudahan lancar, TGP-nya lancar, semua kegiatan-kegiatan bisa diikuti, kemudian bisa diselesaikan semua tugas, dan akhirnya adalah lulus ya, yang menjadi kebanggaan. Terima kasih banyak Bu Yanti.